Kenzo pun merasa heran kepada Kayla kenapa nomor HP Kayla tak bisa dihubungi. Kayla minta maaf kepada Kenzo jika HP-nya telah hilang di pasar itu. Kenzo minta Kayla tak berbohong. Kenzo pun merasa yakin jika HP itu tidak hilang di pasar. Kayla memohon kepada Kenzo untuk tidak memarahi Sandra. Kenzo pun merasa heran kenapa Kayla bicara seperti itu. Kenzo pun berpikir jika HP Kayla hilang karena Sandra, dan lantas mengajak Kenzo untuk balik ke kantor. Kenzo katakan lagi capek dan tak ingin buang energi buat Sandra. Kenzo ingin mengajak Sandra untuk membeli HP baru. Sementara itu Kayla pun tak ingin merepotkan Kenzo. Kayla ingin beli sendiri HP itu. Kenzo katakan kepada Kayla jika Kayla penting bagi Kenzo dan Kenzo bakal belikan HP baru buat Kayla. Sementara itu Mutiara pun berharap jika foto itu bisa direpro lagi. Saat itu hampir saja Mutiara ditabrak oleh motor. Foto di tangan Mutiara pun terlepas dan jatuh ke air. Foto kenang Mutiara satu-satunya itu pun lantas hancur. Mutiara pun menangis sejadi-jadinya. Sementara itu Nunu pun diam-diam masuk ke kamar Rianti. Nunu tahu jika di kamar itu tak ada CCTV. Nunu pun lantas ingat jika dulu Nunu pernah dipergoki oleh Rianti telah mencuri perhiasan Rianti. Namun Nunu juga takut jika Sandra minta kembali uangnya, dan mereka sudah sepakat untuk memfitnah Mutiara. Nunu bakal curi perhiasan Rianti dan masukkan itu ke tasnya Mutiara. Sementara itu Mutiara pun pergi ke studio foto. Tukang foto itu katakan pada Mutiara jika foto itu tidak bisa direpro lagi karena foto itu sudah hancur dan robek. Mutiara sudah memohon kepada tukang foto itu, namun sayangnya tukang foto itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mutiara merasa semua itu adalah gara-gara Sandra. Sementara itu Nunu pun berhasil menemukan perhiasan Rianti. Saat itu Nunu mengambil cincin kawin Rianti. Ketika Nunu keluar dari kamar itu, Bi Ipah pun lantas heran kepada Nunu. Kenapa Nunu ada di kamar Rianti? Bi Ipah tanyakan kepada Nunu apakah Nunu mengambil sesuatu di kamar itu. Bi Ipah pun lantas curiga kepada Nunu. Sementara itu Mutiara pun ingin ketemu dengan Kayla. Karyawan Kenzo katakan kepada Mutiara jika HP Kayla tak bisa dihubungi. Mutiara minta tolong kepada karyawan itu untuk menghubungi Kenzo. Mutiara pun akhirnya berhasil bicara dengan Kayla di telepon itu. Mutiara saat itu katakan kepada Kayla jika Mutiara bakal mengantarkan kue kepada Kayla sebagai tanda terima kasih Mutiara kepada Kayla karena sudah membantu Kenzo untuk mencari Mutiara. Kayla pun lantas berikan alamatnya kepada Mutiara. Sementara itu Kayla ucapkan terima kasih kepada Kenzo karena Kenzo sudah belikan HP baru buat Kayla. Mereka pun sempat foto bersama untuk mencoba kamera HP itu. Kayla pun senang sekali jika hari ini dapatkan HP dari Kenzo dan janji bakal menjaga HP itu. Sementara itu Rianti dan teman-temannya ingin Rianti mentraktir mereka kembali. Rianti ingat dengan Aditya jika Aditya telah memotong kartu kreditnya, sehingga Rianti tak bisa mentraktir teman-temannya lagi. Rianti minta maaf pada teman-temannya jika hari ini tidak bisa mentraktir mereka semua. Teman-teman Rianti mengejek Rianti jika Rianti sudah dijatah dan jatah itu jatuh kepada perempuan lain. Rianti pun lantas kesal dengan nasibnya karena kemana-mana saat ini Rianti naik taksi. Sandra pun lantas menemui Rianti. Sandra ingin bicara hal yang penting dengan Rianti. Sandra mengajak Rianti. Sandra pun merasa heran kenapa Rianti bisa berpikir jika Sandra punya hubungan spesial dengan Om Aditya. Sandra tak mungkin dekat dengan Aditya. Sandra katakan jika mereka dijodohkan dengan Kenzo. Rianti jujur kepada Sandra jika tak mau berpikir kelebihan seperti itu. Rianti pun merasa yakin jika Aditya punya pacar lain. Sandra tahu jika Rianti telah khianati Aditya dan Kenzo bukanlah anak kandung Aditya. Kenapa Rianti merasa jadi korban? Sandra pun berpikir jika Sandra tahu golongan darah Aditya dan Kenzo, maka Sandra bakal bongkar semuanya.
Rianti jelaskan kenapa Rianti curiga kepada Sandra. Hanya kecocokan barang bukti yang ditemukan Rianti. Sandra pun berkata kepada Rianti jika semua itu salah. Sandra pun buktikan kepada Rianti jika dirinya tak bersalah dan tak ada hubungan dengan Aditya. Sandra pun beritahu Rianti jika Sandra sudah mengerjai Mutiara. Sandra sudah menemui Mutiara dan merobek foto Mutiara agar Mutiara tidak bertemu dengan kedua orang tuanya. Rianti pun merasa heran dengan Sandra, kenapa Sandra melakukan itu. Rianti kesal kepada Sandra, jika Mutiara tidak temukan orang tuanya, maka Mutiara bakal tinggal selamanya di rumah Rianti. Sementara itu orang suruhan Aditya sudah bisa mengakses akunnya Widuri. Namun orang suruhan Aditya itu belum menemukan apa-apa tentang Widuri dan anaknya. Aditya pun lantas marah kepada orang suruhan itu. Aditya tak mau tahu prosesnya dan ingin hasil kerja darinya. Sementara itu Aditya pun bertemu dengan selingkuhannya. Di sisi lain, Sandra pun lantas kesal kepada Rianti karena Rianti sudah mengomeli Sandra, padahal Sandra sudah menjemput dan mengantar Rianti pulang. Nunu pun lantas menemui Mutiara. Nunu katakan sudah berhasil mengambil cincin kawin Rianti. Rianti pun merasa kesal jika udah malu di depan teman-temannya. Sementara itu Nunu katakan kepada Sandra, minta bayaran mahal kepada Sandra karena rencana mereka terlalu beresiko. Nunu bisa dipecat jika ketahuan oleh Aditya. Rianti pun berpikir ingin jual perhiasannya. Saat itu Rianti tak temukan cincin nikahnya. Sementara itu Trimo pun tak sengaja melihat Sandra bicara dengan Nunu. Sandra pun minta Nunu hati-hati agar orang lain tidak curiga kepada mereka. Sandra minta Nunu untuk menaruh cincin itu pada barang-barang Mutiara. Rianti pun lantas ingat jika Rianti pernah melepaskan cincin itu karena Aditya telah mengkhianati Rianti. Rianti yakin dengan itu. Setelah Rianti mencium bau parfum yang berbeda pada jaketnya Aditya, Rianti pun merasa yakin jika Aditya telah selingkuh. Rianti tak temukan cincin kawin itu. Sementara itu Nunu pun diam-diam masuk ke kamar Mutiara dan menaruh cincin itu di lemari Mutiara. Lagi-lagi Bi Ipah pun tak sengaja melihat Nunu kenapa masuk ke kamar Mutiara. Nunu bohong kepada Bi Ipah, katakan jika Nunu sedang mengambil kemoceng di kamar itu. Bi Ipah pun curiga jika Nunu mengambil sesuatu di sana. Nunu pun katakan jika tak ada barang mewah di kamar Mutiara. Sementara itu Sandra pun kaget melihat Mutiara. Mutiara datang ke rumahnya. Mutiara datang kepada Sandra karena Sandra sudah menghancurkan foto Mutiara. Mutiara katakan tak ada harapan lagi. Mutiara tidak bisa mencari orang tua kandungnya. Sandra pun lantas mengusir Mutiara. Mutiara minta Sandra tanggung jawab. Mutiara ingin Sandra ikut mencari orang tua kandungnya. Ketika Mutiara menarik tangan Sandra, Sandra pun minta tolong. Sapam pun menghampiri mereka. Sandra menuduh Mutiara jika ingin mencuri dan ingin celakai Sandra. Mutiara katakan tak ingin mencuri dan Mutiara hanya ingin minta pertanggungjawaban dari Sandra. Sandra pun katakan kepada Sapam itu jika Mutiara telah berbohong. Mutiara pun lantas di bawah Sapam itu. Mutiara pun berani bersumpah jika tak salah apa-apa dan tidak mencuri di rumah Sandra.